Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang landasan dan unsur-unsur pendidikan. Di mana di dalam kelompok 3 ini saya bersama Muslim Yusuf, Iis Arofah, Rehana Jasmine, dan saya sendiri Rima Sambur Triwahyuni. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Dalam landasan pendidikan ini, pendidikan sebagai usaha sadar, sistematik selalu bertolak dari beberapa landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan ini merupakan pilar utama dan landasan terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, kultural, di mana ketiga landasan ini memegang peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, terdapat juga landasan ilmiah dan teknologi di mana landasan ini akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan filsafat pendidikan. Pancasila sebagai landasan filosofi sistem. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa pendidikan nasional diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah landasan sosiologis. Pengertian dari landasan sosiologis adalah dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik manusia. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang antara lain. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial di dalam komunitasnya. 3. Landasan kultural. Pengertian dari landasan kultural adalah kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. B. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari kebineka tunggal ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi kebinekaan. Nama saya Muslim Yusuf. Saya dari kelompok 3 mata kuliah pengantar pendidikan dari kelas C. Yang nomor 4, landasan psikologis meliputi 2 aspek. Aspek pertama, pengertian landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang belum berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan
penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusun kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajar serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. Aspek yang kedua, perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Yang nomor 5, landasan ilmiah dan teknologi. Meliputi dua aspek juga. Aspek yang pertama, pengertian landasan iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan pendidikan bukan hanya berperan dalam mewariskan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian pembangunan iptek tersebut. Aspek yang kedua, perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar sayangnya hasil perkembangan iptek mutakhir, baik perkembangan yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada dalam proses pendidikan, yang kesemuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai objek atau pribadi yang otonom. Peserta didik tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Diperlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi di proses belajar mengajar. Peserta didik juga dapat dicirikan sebagai orang yang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan dari guru, serta orang yang memerlukan kawan tempat mereka berbagi rasa dan belajar bersama. 2. Pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peran pendidik umumnya ditujukan untuk guru atau dosen, orang tua, dan pelatih. 3. Interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah adanya interaksi atau komunikasi secara timbal balik antara pendidik dan peserta didik yang terarah kepada tujuan pendidikan. 4. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah tujuan keseluruhan jenis kegiatan yang berlangsung pada saat peristiwa-peristiwa pendidikan. Menurut UUD Pasal 31 Ayat 5, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, dan mandiri. 5. Materi pendidikan. Materi pendidikan berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan. Materi pendidikan mencakup dua materi, yaitu materi inti dan materi lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan materi lokal mengandung misi mengembangkan kebinekaan dan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang keenam, metode pendidikan. Dalam memilih metode pendidikan, perlu adanya kesesuaian antara tujuan, peserta didik, pendidik, situasi, serta kondisi lingkungan belajar. Biasanya metode pendidikan ini ditentukan oleh pendidik atau juga bisa dilakukan oleh kesepakatan antara peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Lingkungan pendidikan bisa dibagi menjadi 3, yang biasa disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Thanks for watching.